السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tentang syarah usul as-sunnah. Penjelasan tentang pondasi-pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita ambil dari tulisan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin dhalalatun. Usul as-sunnah yang selanjutnya adalah tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Inilah di antara yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah yang ia sebagai usul Ahlussunnah wal Jamaah, pondasi yang harus kita pegang, pondasi yang harus kita gigit dengan gigi geraham kita, yaitu pondasi meninggalkan kebid'ahan, karena semua kebid'ahan itu adalah kesesatan. Dan inilah di antara barometer apakah seorang tersebut ahlu sunnah atau tidak. Jadi semua yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah pada tulisannya ini adalah sebagai barometer seseorang disebut ahlu sunnah atau tidak. Jika seseorang mengaku ahlu sunnah, maka yakinilah, peganglah, gigitlah pondasi berikut ini, yaitu tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, karena alasannya adalah setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa amma al-bid'atu fil istilah wa amma al-bid'atu fil lughah. Bid'ah dalam secara bahasa adalah al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiqin. Bid'ah secara bahasa adalah melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada contohnya, yang tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang yang hidup di zaman dahulu, itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wa kullu ma uhdisa ala ghairi mithalin sabiqin sawa'un kana mahmudan aw madhmuman fahuwa bid'atun min haitsul lughah. Jadi semua yang diperbuat, yang dilakukan yang tidak ada contohnya di zaman terdahulu, baik itu perbuatan tersebut perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang mazmum, perbuatan yang tercela, maka itu bid'ah. Oleh karena itu, benarlah, emang benar apa yang dikatakan oleh seseorang bahwasanya
Dahulu tidak ada kendaraan yang namanya motor, nggak ada sepeda, atau nggak ada pesawat. Benar itu bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Au mazmuman, atau yang tercela. Ya. Jadi semua bid'ah baik dalam agama atau dalam dunia, dalam perkara dunia, itu bid'ah secara bahasa. Ya, baik dia terpuji atau tercela. Wa amal bid'atu fil istilah, adapun bid'ah secara istilah adalah fahiya tariqatun fid dini mukhtara'atun, adalah sebuah jalan dalam perkara agama, sebuah perbuatan dalam perkara agama, mukhtara'atun, yang dibuat-buat, tudahi syar'iyyata, yang kelihatannya itu menyaingi syariat Allah Subhanahu wa taala, persis seperti syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi itu dibuat-buat dan pelakunya berharap pahala di situ. Itu bid'ah. Ini secara istilah, secara agama, secara definisi agama. Jadi sekali lagi, secara definisi istilah yang harus kita tinggalkan, yang menjadi pondasi Ahlussunnah di sini adalah tariqatun fid din mukhtara'atun. Perkara agama yang dibuat-buat. Ingat, perkara agama yang persis seperti syariat dan pelakunya mengharap pahala melakukan demikian. Dan ini yang kita sebutkan dalam hadis-hadis, dan ini yang dimaksud dalam hadis-hadis tentang larangan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan dalam agama itu kesesatan. Dalil bahwasanya bid'ah itu adalah bid'ah dalam agama adalah termasuk perbuatan yang sangat tercela dan yang dicela dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Inilah jalanku, bahwasanya inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilih, sungguh kalian akan terpecah belah, atau kalian akan menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikianlah yang telah diwasiatkan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian bertakwa. Sedikit dalam bahasa la'allanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti. La'alla, semoga. Adapun la'allanya manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua la'alla dalam Al-Quran itu pasti terjadi. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Jadi seorang yang berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pasti termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini disebutkan bahwasanya jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang satu, ya, jalan-jalan as-subul. As-subul di sini jalan-jalan. Jadi disebut jalan-jalan syaitan. Ya, disebut dengan kata yang plural, ya, jamak namanya, ya, lebih dari 3. Jadi jalan-jalan kesesatan itu banyak. Jalan-jalan kesesatan itu banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih. Dan jalan-jalan yang banyak ini pasti menyimpang dari jalan yang satu, sabil. Jadi kalau jalan Allah dan Rasulullah SAW itu disebut dengan mufrad, satu saja, tunggal, sabil.
satu. Karena jalan Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Hanya satu. Jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu satu. Itu jalan yang ditempuh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun as-subul dikatakan subul yaitu jamak ya, bentuk banyaknya dari sabil tadi ya, karena jalan-jalan kesesatan itu banyak. Ya. Jadi di sini wala tattabi'us subul. Di sinilah indikasi dari hadis ya, atau konsentrasi dari bahwasanya bid'ah itu termasuk yang dicela. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Jadi maksudnya jalan subulu ahlil bid'ah. Jalan-jalan ahlul bid'ah. Wasubulu hiyal bid'ah wasyubahat. Dan subul di atas maksudnya adalah kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur 63, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Dan berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ditimpa fitnah. Fitnah ay fi qulubihim, fitnah yang akan menimpa hati mereka. Min kufrin, dari kekafiran, au nifaqin, atau dari kemunafikan, au bid'atin, dari kebid'ahan. Dan inilah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan, yaitu kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan. Au yusibahum azabun alim, atau dia akan ditimpa azab yang sangat pedih. Di antara azab yang sangat pedih adalah fid dunya, di dunia, biqatlin, dia akan dibunuh. Maksudnya dibunuh adalah karena had, ya, itu hukum had. Karena orang-orang yang kufur, man baddala dinahu faqtuluhu, kata Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti agamanya, murtad, maka bunuhlah. Ya. Makanya kalau di Saudi atau di mana, itu mereka kalau murtad maka dipenggal. Ya, kalau membunuh dengan sengaja dirajam, berzina dirajam, bunuh dengan sengaja dipenggal dan seterusnya. Ya. Adapun dalil hadis yang menunjukkan tercelanya kebid'ahan ini sangatlah banyak. Sampai disebutkan ada lebih dari 10 hadis, bahkan lebih dari itu, bahwasanya bid'ah itu adalah termasuk perbuatan yang sangat-sangat tercela. Yaitu yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di atas. Jadi usul atau pondasi yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah di atas adalah diambil dari hadis ini. Itu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua muhdatsah, perbuatan baru dalam agama itu bid'ah. Dan semua bid'ah termasuk sesat. Nah, kullu di sini, ya kullu di sini adalah artinya umum, semuanya. Ya, semua kebid'ahan. Semua kebid'ahan itu termasuk kesesatan. Ada sebagian orang mengatakan bahwasanya kullu di sini adalah sebagian. Sebagian. Makanya kita bantah dalam ayat juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Jadi semuanya, bukan sebagiannya. Ya. Adapun dalam asar
dalam perkataan sahabat, ya, di perkataan sahabat tentang zam, tercelanya kebidahan, yang pertama adalah perkataannya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ittabi'u, ikutilah, berittiba'lah, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian melakukan kebidahan, faqad kufitum, dan kalian telah dicukupkan. Jadi hendaklah kita merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi orang-orang yang melakukan kebidahan berarti mereka tidak merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu dhalalatin. Jadi semua kebidahan termasuk dhalalah. Adapun orang mengatakan, seorang kiai mengatakan bahwasanya hadisnya orang salafi itu satu aja, kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini tentu ya hawa nafsu yang berbicara demikian. Kemudian juga dari Sa'id bin Musayyab, ini sudah kita jelaskan di pekan yang lalu, bahwasanya ada seorang yang salat, ya, salat setelah azan subuh itu beberapa rakaat, lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Kemudian ditegurlah oleh Imam Sa'id bin Musayyab. Ditegur, kemudian dia menjawab, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, menyiksa saya gara-gara saya salat? Ya. Jadi sunnahnya ketika kita di dalam masjid setelah azan subuh itu hanya sunnah 2 rakaat saja, yaitu qabliyah. Ya. Sunnah 2 rakaat saja. Atau kalau dia sudah salat sunnahnya di rumah, qabliyahnya di rumah, datang ke masjid, tahiyatul masjid, boleh. Ya. Namun tidak, kita lihat sebagian orang yang setelah salat subuh di masjid, setelah azan subuh, sedangkan dia dalam masjid, dia melakukan qabliyah atau tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah qabliyah wudu, berarti 6 rakaat. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Inilah yang ditegur oleh, yang dikomentari oleh Sa'id bin Musayyab rahimallahu ta'ala. Kemudian dia berkata ketika ditegur, ayu'azzibuni Allahu ala salah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa saya gara-gara saya salat? Makanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan ini dalil, ini senjata kita, orang-orang yang beralasan ketika kita ingkari kebidahan mereka, masa Allah akan menyiksa saya gara-gara saya bersolawat misalnya. Masa Allah akan menyiksa saya gara-gara saya baca yasinan misalnya. Gara-gara saya tahlilan misalnya. Maka apa jawabannya? La, tidak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksamu karena menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengingkari mereka baca Al-Qur'an, tidak. Ya, ketika mereka baca yasinan misalnya, kita enggak pernah mengingkari mereka baca Al-Qur'an. Ketika mereka sholawatan, kita enggak pernah mengingkari mereka baca salawat. Silakan perbanyak salawat. Ya, tapi enggak boleh kita melakukan membuat-buat salawat. Bahkan salawat harus ada ijazahnya. Ya, di guru-gurunya. Bahkan salawatnya anehnya diijazahkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ini orang-orang sufi yang seperti ini. Orang sufi itu banyak berdalil dengan mimpi. Ya. Sehingga orang-orang awam tertipu. Mengatakan saya ini salawat diijazahkan oleh Nabi dalam mimpi saya. Ya. Kemudian qaul Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Al-ma'siyatu yutabu minha. Karena orang yang melakukan maksiat itu mereka kemungkinan besar akan bertaubat kalau diingatkan.
Wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang melakukan bid'ah itu jarang mau bertobat. Jarang mau bertobat. Maka dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan innallaha, Allah Subhanahu wa taala akan hajaba, menutup pintu taubat orang-orang yang melakukan bid'ah. Maksudnya menutup di sini jauh dari taubat. Ya, jauh dari taubat. Karena merasa diri itu adalah syariat. Ya, sebagaimana kita jelaskan dalam definisi syar'i tadi, definisi dalam secara istilah tadi, bid'ah itu adalah dalam perkara agama yang menyaingi syariat. Rupanya persis seperti syariat dan mereka mengharap pahala dari situ. Bahkan mereka merasakan kelezatan di dalamnya. Ya, bahkan mereka sampai nangis-nangis melakukan bid'ah tersebut. Bahkan karena saking lezatnya mereka goyang-goyang. Saking lezatnya mereka ya sampai mengorbankan uang yang banyak untuk wisata religi. Nah, gitu. Mereka lebih semangat nabung untuk wisata religi kemanakah? Ya, ke kuburan-kuburan yang mereka walikan daripada mereka nabung untuk haji atau umrah. Ya. Bahkan mereka juga lebih semangat untuk membaca salawat-salawat dari kiainya misalnya yang diijazahkan daripada mereka semangat memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Kemudian selanjutnya syu'mul bid'ah. Petaka yang akan didapatkan oleh ahli kebid'ahan. Ahli bid'ah. Yang pertama adalah annal bid'ata la yuqbalu ma'aha 'amalun. Bahwasanya bid'ah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kabid'atil qadariyah. Seperti bid'ahnya orang-orang qadariyah. Orang-orang qadariyah. Sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza laqita ulaika yanil qadariyata," kalau kalian bertemu dengan orang-orang qadariyah, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum, saya menjauhi mereka. Saya menjauhi mereka. Wa annahum bura'a'u minni, dan mereka jauh dari saya. Kemudian dia berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang Qadariyah itu bersedekah dengan sebesar gunung emas, ya, dengan emas sebesar gunung Uhud, sedekah mereka yang sebesar seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka bertaubat. Ya, sampai mereka bertaubat. Ini orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah. Dan sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya orang Qadariyah itu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sebuah perkara yang kita lakukan kecuali setelah kita lakukan. Kecuali setelah kita lakukan. Kita datang ke sini dari jalan tadi, Allah enggak tahu itu. Allah belum catat itu. Allah belum mengetahuinya. Kecuali kita setelah datang di sini, oh baru Allah ketahui. Ini bid'ahnya Qadariyah. Jadi bid'ah itu bukan hanya dalam perkara amalan saja. Bid'ah juga termasuk bid'ah dalam keyakinan, dalam perkara akidah. Ya, makanya ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang mufassiqah, ada bid'ah yang mengkafir, yang menjadikan orang itu kafir, keluar dari Islam, ada bid'ah yang menjadikan seorang itu fasik, ahli maksiat. Ya. Seperti misalnya bid'ah orang-orang yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk bid'ah. Ya, termasuk bid'ah. Dan itu termasuk bid'ah yang mukaffirah. Makanya nggak boleh kita bermakmum dengan mereka. Ya, orang-orang yang mencela ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak boleh menjadikan mereka imam sholat. Ya. Kemudian juga bid'ahnya orang-orang khawarij. Ya, bid'ahnya orang-orang khawarij. Di antara bid'ahnya ya
keluar dari pemimpin kaum muslimin, ya, kemudian boykot apa itu, memberontak, ya, memberontak pemimpin kaum muslimin, itu bid'ahnya orang-orang khawarij. Dan anehnya ya, orang-orang khawarij itu ibadahnya lebih taat daripada kita, orang-orang khawarij itu. Ya, salatnya, kalau kita melihat mereka salat, kita akan meremehkan salat kita. Oh, salatnya mereka Masya Allah. Kita lihat hafalan mereka, ya, kita akan remehkan hafalan kita, hafalan Quran kita misalnya. Oh, Masya Allah hafalannya. Tapi ternyata mereka khawarij. Makanya dahulu ketika ada seorang wanita datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ma balun nisa'i?" Kenapa para wanita itu kalau haid mereka mengqadha puasa, dan kalau salat, ya, dan kalau salat tidak diqadha. Kalau haid para wanita. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? "Aharuriyatun anti?" Apakah Anda ini orang Haruriyah? Orang Haruriyah itu adalah sebagian sekte dari Khawarij. Ya, dari Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu, wanitanya orang-orang Khawarij yang ekstrim, mereka kalau haid mengqadha salat. Ya, sebagian wanita orang-orang Khawarij. Saking mereka ta'ammuk dalam ibadah. Ya, saking mereka itu berlebihan dalam ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, petaka yang kedua, anna sahibal bid'ati mal'unun ala lisan syariah. Bahwasanya pelaku bid'ah itu terlaknat, ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fiha hadasan fa'alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nasi ajma'in. Siapa saja yang melakukan sebuah bid'ah, sebuah perkara baru dalam agama, maka laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Itu. Ya, untuk orang-orang pelaku bid'ah. Dan anehnya sekarang ini bid'ah mereka dilakukan dalam masjid. Ya, dalam masjid. Ya. Oleh karena itu seseorang senantiasa mendapat istighfarnya para malaikat. Orang yang dalam masjid, ya, untuk menunggu sholat atau untuk beribadah dalam masjid, mereka senantiasa dimintakan ampun oleh para malaikat. Ya. Selama mereka lam yuhdis. Yuhdis di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, selama mereka belum batal wudunya. Yang kedua, selama mereka tidak melakukan kebid'ahan. Ya. Orang datang dalam masjid dalam rangka untuk melakukan kebid'ahan, mereka enggak akan dapat istighfarnya malaikat. Ya, sebaliknya mereka akan mendapatkan laknatul malaikah. Laknatnya para malaikat. Apa laknatnya para malaikat? Laknatnya para malaikat adalah malaikat akan berdoa, jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, bahwasanya pelaku bid'ah itu menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Ya. Menghancurkan Islam. Oleh karena itu, para pelaku bid'ah, sesama para pelaku bid'ah, walaupun misalnya organisasinya beda-beda misalnya, mereka nggak ada saling ingkar mengingkari. Ya, organisasi fulan, sama-sama pelaku bid'ah, ini nggak ada yang saling ingkari. Ya, tidak ada yang saling mengingkari. Oleh karena itu, Syekh
Rabi' hafizahullah taala, dia mengatakan bahwasanya ketika ditanya apa jawaban kenapa kita lebih semangat mengingkari kebid'ahan daripada mengingkari orang-orang kafir yang sudah jelas kafir, orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa? Karena mereka orang dalam, orang Islam. Mereka orang Islam yang menghancurkan Islam dari dalam. Menghancurkan Islam dari dalam. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang yang pelaku bid'ah ini akan memanggil orang-orang kafir, silakan masuk, silakan masuk. Ya. Kalau seandainya orang-orang muslim itu bersatu dalam tauhid, dalam sunnah, tentu orang kafir itu akan gentar dengan orang Islam. Akan gentar. Ya. Oleh karena itu, karena mereka inilah, kenapa orang-orang melakukan bid'ah inilah, orang kafir itu tidak merasa gentar dengan orang-orang Islam. Makanya Islam sekarang selalu dilecehkan. Ya, sampai dibuatkan film dan seterusnya. Ya. Film ngeflek. Ya, ngeflek kalau wanita kan ngeflek darah. Ya kan? Itulah busuknya film tersebut. Kemudian yang keempat. Petaka yang keempat. Bahwasanya perbuatan bid'ah dan pelakunya akan memecah belah umat. Ya, akan memecah belah umat. Jadi kebalikan dari perkataan mereka bahwasanya Salafi ini mecah belah. Ya. Atau kata mereka Wahabi mecah belah. Ya. Namun mereka lah yang mecah belah. Ya, bid'ah itu adalah pemecah belah umat. Bid'ah tersebut. Oleh karena tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Jangan ikuti bid'ah-bid'ah, karena bid'ah itu akan menyimpang, akan memecah belah. Ya, bid'ah-bid'ah tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima, bahwasanya sahibal bid'ah, ahli bid'ah akan mendapat dosa dari bid'ahnya dan dosa dari orang-orang yang mengikuti bid'ahnya. Nah, ini tentunya dai-nya, ya, dai-nya mendapatkan dosa dari bid'ahnya dan mendapat dosa dari orang-orang yang mengikuti dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 25. Liyahmilu awzarahum, mereka akan menanggung dosa-dosa mereka. Kamilatan, sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan, yang telah mereka jauhkan dari ilmu. Jadi bahaya. Kemudian yang keenam, petaka yang keenam, bahwasanya pelaku bidah la yazdadu minallahi illa bu'dan. Ya, sejatinya bidah itu tidaklah akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali itu akan menjauhkan, semakin jauh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka semakin senang dengan bid'ah itu. Ketika kita dakwahi, mereka yang marah. Ya. Bahkan kita sendiri yang akan dikatakan sesat. Ya, yang sesat jadi sunnah, ya, yang sunnah jadi sesat. Itulah akhir zaman. Jadi sejatinya mereka itu jauh, walaupun mereka pakai sorban, misalnya, pakai jubah,
ya seragam jubah putih misalnya, datang bawa rebana, renceng-renceng, ya kan? Terus joget-joget, ya sampai pingsan, ada yang zikir sampai pingsan kan, ya. Mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, anna sahibal bid'ati la yaridul hawdha wa la yahza bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pelaku bid'ah tidak akan bisa meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang minum telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin meminum umatnya, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, ummati itu umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa innaka la ta'lam. Engkau tidak mengetahui wahai Rasulullah apa yang telah mereka perbuat setelah sepeninggalmu. Ya, dari bid'ah-bid'ah. Ya. Ini bukti bahwa juga bahwasanya Rasulullah enggak tahu perkara gaib, ya, nggak tahu perkara gaib kecuali yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara yang diizinkan? Mengetahui. Di antara yang diizinkan adalah, dan ini tidak selalu, ya, hanya pada saat itu aja. Diizinkan untuk melihat dua kuburan yang sedang penghuninya sedang disiksa, ya. Makanya diambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, ditancapkan. Para sahabat bertanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? La'allahuma atau la'allallah ayyukhaffifa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan azab kedua penghuni kubur ini selama ini masih basah. Ya, selama pelepah kurma ini masih basah. Ini yang diikuti oleh sekarang kan? Ketika mereka habis nyiram kuburan, ketika ziarah kubur, nabur bunga, kembang, ya, bahkan sekalian ada tanam bunga di sana, ya kan? Iya, tanam bunga nanti kan jatuh bunganya di situ. Iya. Bahkan sekarang anehnya juga ada yang sampai ada itu saya lihat itu merotal. Ya, murotal digantung di situ. Nah, iya. Jadi mereka nggak capek kan, tinggal ambil kaset Yasin, langsung di situ. Ya, itulah mereka itu. Jadi banyak dimodifikasi, ya, agama ini, syariat ini. Ya. Jadi kalau seandainya kita berdalil dengan itu, kita menyiram kuburan atau kembang atau bunga, berarti kita seuzon. Ya, kita suuzon kepada penghuni kubur tersebut. Ya. Dan lebih berbahaya kalau kita suuzon itu keluarga kita. Saya inilah tabur bunga, berarti dia sedang diazab. Iya kan? Jadi Rasulullah menabur bunga itu karena diazab. Ya, karena diazab. Berarti kita suuzon kepada penghuni kubur itu. Dan lebih berbahaya kalau itu keluarga kita. Ya. Nah, insyaallah kita lanjut pekan depan masih petaka bid'ah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.